Nah, itu dia pentingnya kita selalu cek kesehatan kita ya. Kayak misalkan punya kendaraan atau punya gadget aja kan kita biasanya cek atau servis dulu. Nah, apalagi badan kita. Nah, pas sekarang bulan puasa saatnya kita juga nanti bisa menjaga badan kita supaya tetap pola hidupnya sehat gitu ya. Betul sekali Dokter Vito. Tadi ada pertanyaan belum dijawab nih Dokter Joko mengenai racun-racun di tubuh. Katanya dengan berpuasa dapat membersihkan racun dalam tubuh. Itu bagaimana, Dok? Iya, tentunya saat berpuasa makanan kita diharapkan lebih selektif ya, lebih terselektif, lebih sehat, sehingga metabolisme tubuh kita juga lebih baik. Tetapi kalau pengeluaran racun-racun sama, tetap melalui ginjal, melalui urin disaring, melalui feses, melalui keringat ya. Secara umum sama, tetapi dengan berpuasa maka kita harus lebih cerdik ya, menseleksi makanan kita lebih sehat tadi, hindari makanan yang sangat berlemak, goreng-gorengan, perbanyak sayur dan buah, serta air minum yang cukup, itu nanti juga akan memperbaiki metabolisme tubuh kita, sehingga diharapkan pengeluaran racun-racun juga lebih baik ya. Ya, jadi kuncinya adalah seleksi makanan ya pemirsa Dokter Vito. Jangan sampai berpuasa harus seleksi, malah jadi kita nggak bisa kontrol pas buka puasa kan biasanya gitu tuh Dokter Vito. Gitu. Jadi jangan sebagai ini ya, pelampiasan gitu ya. Pelampiasan, betul. Nah, berikutnya kita punya apa lagi nih? Fakta mitos berikutnya, Dokter Sasa. Tentang kafein, nah dokter katanya nih batasi konsumsi kafein seperti kopi atau teh dan juga minuman bersoda karena katanya kafein dapat meningkatkan tekanan darah. Ini fakta atau mitos, Dok? Itu fakta ya, karena kopi, teh itu mengandung kafein ya, sehingga memang seyogianya bagi seseorang yang sudah mengidap hipertensi, kita lebih cerdik lah untuk mensiasati itu tuh ya, terutama saat berbuka maupun saat sahur. Tentunya lebih dianjurkan kita minum yang sehat ya, air putih minumnya 2 liter atau 8 gelas sehari ya. Sedapat mungkin kita hindari kopi dan teh ya, karena kopi dan teh itu selain kafeinnya tinggi, itu dia bersifat diuretik ya, apalagi kalau diminum nanti saat sahur sepanjang hari, dia nanti sangat berkemih banyak ya. Berkemih banyak padahal waktu untuk konsumsi cairan itu terbatas, sehingga nanti ditakutkan tengah-tengah dari sahur sampai berbuka itu relatif terjadi dehidrasi ya. Jadi anjuran saya kita harus pilah-pilah lah ya. Tentunya kalau yang sehat ya silakan saja, tetapi kalau untuk pasien hipertensi seyogianya hindari kopi dan teh yang terlalu banyak, karena itu juga bersifat diuretik, akan memperlancar kencing saat-saat kita berpuasa. Tentunya itu lebih tren untuk dehidrasi juga lebih meningkat ya. Ya. Artinya memang harus bijak ya berarti ya. Betul. Karena puasa kan juga kan menahan diri untuk tadi sekali lagi tidak melampiaskan keinginan ketika buka nanti. Betul sekali Dokter Vito. Fakta mitos selanjutnya Dokter Vito. Ini berhubungan dengan olahraga nih ya. Karena soalnya kan ada orang yang pengen tetap olahraga nih. Kalau kita tetap ini berpuasa lalu berolahraga secara rutin, ini dapat menstabilkan atau menurunkan itu tekanan darah ya. Artinya bisa lebih baik pada orang yang punya darah tinggi. Ini fakta atau mitos? Itu menurut saya fakta ya, karena dengan berolahraga itu saat berpuasa pun kita dianjurkan untuk berolahraga, tentunya ya yang bersifat ringan, intensitas sedang, tidak yang eksplosif ya, misalnya dengan jalan jogging, bersepeda, itu malah dianjurkan untuk teman-teman berpuasa tetap dilakukan 30 menit ya. Katakanlah kalau olahraga ringan itu bisa dilakukan sesaat menjelang berbuka, tetapi kalau olahraga berat tentunya setelah berbuka ya. Kemudian juga demikian setelah sahur pun boleh kita melakukan olahraga yang dengan intensitas yang ringan, jalan, jogging, bersepeda, itu malah memperbaiki, menurunkan tekanan darah ya. Sebab ini pernah diteliti, kalau nggak salah di London itu ya, diteliti London Ramadan Study. Itu diteliti sebelum puasa dan setelah puasa, ternyata itu ada penurunan tekanan darah tinggi. Sistol turun 7 mm Hg, diastol yang di bawah turun sekitar 3 mm Hg. Artinya sudah diteliti juga bahwa ini bukan mitos tapi fakta, sudah berdasarkan penelitian. Ya, mudah-mudahan tetap bertahan ya, setelah puasa pun tetap dijalankan tadi olahraganya ya. Jangan pas puasa aja ya kan, ntar beres puasa pelampiasan lagi Dokter Vito. Dokter, ini juga banyak pertanyaan dokter dari masyarakat. Sebetulnya puasa itu bagusnya kenapa sih dok? Ada proses apa di dalam tubuh? Kenapa puasa bisa bagus untuk kesehatan kita? Ya tadi mungkin karena dengan berpuasa kita lebih mengendalikan emosi, kita lebih merasa lebih damai. Secara itu neurohormonal, hormon-hormon itu juga bisa lebih terkendali ya. Contohnya kita lebih tidak panik, hormon adrenalin, simpatis lebih bagus, itu juga menurunkan tekanan darah ya.
dengan puasa juga tentunya kita juga otomatis kita lebih bijak memilah-milah makanan yang lebih sehat ya, tentunya tidak merokok ya. Kemudian makanlah saat berbuka dan sahur itu makan yang sehat, banyak sayur, banyak buah ya, kurangi goreng-gorengan, kurangi santan, itu otomatis juga mendapat dampak positif di bidang kesehatan, tentunya di luar bidang religiusnya sendiri yang juga sangat bermanfaat menurut saya. Nah, dokter, ini pas banget karena kita tentunya perlu juga bagi pemirsa kita ya. Mungkin dokter bisa kasih tips buat pemirsa kita yang akan menjalankan ibadah puasa, tadi yang belum dibahas mengenai obat-obatan mungkin ya, yang ada juga yang sudah perlu minum obat kan? Ya. Bagaimana dokter? Ya, penting saya rasa obat ini tetap diminum ya. Biasanya obat hipertensi ini memang dianjurkan lebih baik diminum pada malam hari. Ya, karena kita tahu hipertensi itu kan morning surge. Saat pagi tekanan darah meningkat sehingga kita dianjurkan minum malam hari. Saat berpuasa tidak masalah, memang malam dia masih boleh minum obat dan makan ya. Kemudian yang perlu saya ingatkan adalah obat-obat yang bersifat diuretik ya, yang melancarkan kencing itu mungkin perlu ditinjau kembali. Maka itu saran saya, kontrol ke dokternya sebelum berpuasa, apakah pasien tersebut menggunakan obat yang bersifat diuretik. Nah, ini apakah perlu diganti, karena kalau diuretik kan biasa minum pagi hari itu, saat sebelum sahur. Nah, nanti takutnya efeknya kan sepanjang hari itu kan kencingnya bertambah banyak. Itu juga karena asupannya terbatas, takutnya nanti dehidrasi. Jadi anjuran saya untuk Bapak Ibu yang berpuasa tentunya lebih bijak sebelum melakukan ibadah puasa ini, kontrol ke dokter masing-masing, karena akan dinilai masing-masing itu bagaimana ya komplikasinya, keadaan umumnya, sehingga tentu dokternya akan memberikan nasihat yang lebih sesuai secara individual kepada Bapak Ibu berdasarkan kondisi Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi tapi obat tetap diminum ya, jangan tidak diminum. Ya, kontrol tadi ya sebelum berpuasa lebih baiknya. Baik, terima kasih banyak dokter. Terima kasih dokter. Yes. Nah, mudah-mudahan sekarang makin siap ya bagi semua pemirsa kita yang menjalankan ibadah puasa, dan apabila Anda darah tinggi juga tenang aja, jangan lekas naik darah. Dan juga tuh darah tinggi tetap stabil dan terkontrol dengan pola makan, dan juga tetap olahraga, minum obatnya juga kalau emang sudah harus minum obat. Betul sekali. Selanjutnya Dr. Vito, kita akan bahas sesuatu yang menarik lagi nih Dr. Vito. Oh iya. Tentang ketombe. Aduh, gitu. Penting sekali kalau gitu ya. Baik, kalau gitu. Sampai ketemu lagi pemirsa, sampai ketemu setelah ini kita akan bahas lagi. Tapi hidup sehat.